Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Rabbul Izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, kita awali khutbah Jumat pada kesempatan hari ini dengan memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala akan berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan pada kita semua. Di antara nikmat yang Allah berikan pada kita adalah nikmat diberikan kemudahan untuk bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Dan di antara ketaatan yang kita berada di dalamnya sekarang adalah ketaatan kita bisa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat beserta salam semoga Allah Jalla Dzikruhu senantiasa memberikan dan mencurahkan kepada manusia yang terbaik yang pernah ada di atas permukaan bumi ini, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang beliau telah mengorbankan jiwa beliau, yang mengorbankan seluruh harta beliau untuk dakwah yang mulia ini, untuk agama yang mulia ini, sehingga agama yang mulia ini sampai di tengah-tengah kita hari ini. Tak lupa salawat pun kita berikan dan curahkan kepada para sahabat beliau, kepada keluarga beliau yang senantiasa setia membantu beliau di dalam dakwah beliau ketika itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah salah satu bukti di antara bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hamba-hambanya. Ini adalah bukti di antara besar dan agungnya rahmat Allah Jalla Dzikruhu Subhanahu wa taala yang perlu kita yakini dan perlu kita sadari, karena kita tercipta sebagai seorang manusia sebagaimana pencipta kita juga mengatakan tentang kita, yakni Allah Jalla Dzikruhu mengatakan tentang kita semua tanpa terkecuali, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari, sesungguhnya kalian manusia bila istisna tanpa terkecuali kalian senantiasa melakukan perbuatan dosa pagi, siang, sore, dan malam hari. Itulah kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabb kita telah mengabarkan bahwasanya tidak ada satu orang pun di antara kita yang lepas dari perbuatan dosa, yang bisa terbebas dari perbuatan dosa, yang bisa bercerai dengan perbuatan dosa. Allah Jalla Dzikruhu telah mengatakan kita melakukan dosa di hari-hari kita. Kemudian berikutnya Allah Jalla Dzikruhu juga mengabarkan tentang dirinya, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan saya pun mengampuni dosa seluruhnya tanpa terkecuali. Di hari-hari kita berdosa, di hari-hari kita bermaksiat kepada Allah, di hari-hari itu pula kita punya Tuhan yang bernama Allah Tabaraka wa Ta'ala, menerima taubat dan permohonan maaf dari kita semua, hamba-hambanya yang selalu berbuat dosa dan dosa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini adalah bulan Ramadan, bulan yang dikatakan oleh Nabi kita, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bulan yang seharusnya beliau SAW mengatakan bulan yang seharusnya menjadi bulan ajang beramal orang-orang yang ingin berbahagia saat bertemu dengan Allah nanti. Nabi mengatakan, qad ja'akum Ramadan, Ramadan telah datang menghampiri kalian, adalah bulan yang besar, adalah bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan oleh pencipta alam semesta ini, oleh manusia-manusia terbaik yang pernah ada di bumi ini. Bulan
Bulan ini bukan seperti bulan biasanya. Bulan ini bukan bulan tidur. Bulan ini bukan bulan bermalas-malasan. Bulan ini adalah bulan yang seharusnya kita memiliki target untuk bisa memperbaiki amal-amal dalam kehidupan kita. Setelah 11 bulan, mungkin kita jauh dari Allah, mungkin kita apa adanya pada Allah, maka telah tiba waktunya bulan Ramadan kita menjadi abdun, hamba yang sesungguh-sungguhnya, menjadi hamba yang tunduk dan patuh pada Rabb yang telah memberikan segalanya untuk kita. Ya subhanallah, Nabi yang mulia melanjutkan sabdanya, wa ya bagiyal khair akbil. Wahai orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, membawa bekal yang banyak, membawa kebaikan, telah tiba waktunya, telah datang waktunya Ramadan. Sambutlah Ramadan. Jadikanlah Ramadan sebagai tempat kita beramal, sebagai tempat kita mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita menjadi pecundang-pecundang yang hanya menyaksikan orang-orang beraksi, orang-orang beramal di Ramadan. Janganlah kita menjadi pecundang-pecundang yang hanya melihat, yang hanya menyaksikan, yang hanya takjub dengan orang yang menghabiskan waktunya di Ramadan dengan Al-Quran, yang orang mengeluarkan sebanyak-banyaknya harta yang dia miliki, yang orang mengeluarkan kemampuannya untuk taat pada Allah. Ya subhanallah, mulailah kita bangun dalam jiwa kita akan kebutuhan kita dengan bekal saat kita harus berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mulia SAW melanjutkan sabdanya, wa ya baghiya syarri amsik. Wahai orang-orang yang terbiasa, wahai orang-orang yang rutinitas yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, tidak pernah mendekatkan dirinya pada Allah, jauh dari Allah, Allah masih memanggilnya. Allah masih membuka pintu itu. Ya bagi syarr, orang-orang yang gak tahu diri, orang-orang yang gak sadar dirinya diciptakan untuk beribadah, maka Rabb kita masih memanggil. Ya bagi syarr, wahai orang-orang yang senantiasa menghabiskan waktunya untuk bermaksiat kepada penciptanya, tidak mendekatkan diri kepada penciptanya, telah datang tiba waktunya untuk kalian menghentikan perbuatan itu semua. Maka telah tiba waktunya Rabb kita Jalla Dzikruhu menjadi Tuhan yang kita agungkan, menjadi Tuhan yang kita besarkan. Yang memang sebegitulah selayaknya dan sepatutnya kita sebagai seorang hamba membesarkan dan mengagungkan yang telah menciptakan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran, menumbuhkan kesadaran dalam jiwa-jiwa kita bahwasanya Ramadan adalah bulan untuk beramal. Ramadan adalah bulan untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Ramadan adalah bulan untuk menunjukkan siapa diri kita di hadapan Allah Jalla Dzikruhu. Semoga Allah berikan kita semua taufik dan hidayahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita berfirman di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang maksud dan penciptaan kita. Dia akan melihat siapa yang terbaik di antara kita dalam sebuah amal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Maka Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk memberikan atau untuk menguji kita. Kemudian beliau melihat siapa yang terbaik di antara kita amalnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah hari-hari di bulan Ramadan yang masih tersisa ini. Tanamkanlah, mohonlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Minta sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya mau menjadi hamba-Mu, ya Allah, bersihkanlah hati saya, ya Allah, berikan mudahan untuk bisa mentaati-Mu. Janganlah kita menjadi pecundang lagi di bulan Ramadan kali ini. Aqulu ma tasma'un fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani amalani ala mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak minta banyak dari amal-amal kita. Allah tidak minta kita menghabiskan seluruh waktu kita untuk mentaati Dia. Akan tetapi Dia inginkan dari kita agar kita mulai mencoba untuk mendekatkan diri kita pada Dia. Kalau kita lihat teman kita, kalau kita lihat saudara kita sudah mampu, mungkin hari ini sudah selesai satu Quran. Kalau kita lihat tetangga kita mungkin hari ini telah menginfakkan sebagian dari hartanya. Kalau itu terasa berat buat kita, kalau itu kita belum ada di levelnya, maka janganlah berkecil hati. Nabi kita yang mulia SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Mulai dari yang kecil jemaah, mulai dari yang ringan. Jika kita sampai hari ini di bulan Ramadan hanya menatap Al-Quran, tidak membukanya, hanya melihat jumlah nominal uang-uang kita di rekening, belum menjadi orang yang membuka Al-Quran, belum menjadi orang yang menyalurkan harta kita, maka mintalah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Semoga Allah beri kesempatan untuk kita membuka kitabnya yang mulia. Semoga Allah berikan kita kesempatan untuk menyalurkan harta-harta kita di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, amal adalah perkara yang besar, perkara yang agung, yang tidak Allah bagikan kepada sembarangan manusia. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demi Allah, kalau kita lihat rekening kita, Ramadan seharusnya kita ada di tanah suci. Ramadan seharusnya menghantarkan kita untuk pergi ke tanah suci. Sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang umroh, puncak-puncaknya amal di bulan Ramadan adalah orang bisa menunaikan ibadah umroh di tanah suci. Yang Nabi mengatakan umroh di bulan Ramadan itu bagaikan orang yang menunaikan haji badannya, haji bersamanya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan untuk beramal bukan masalah fisik, bukan masalah waktu, tetapi masalah taufik dari Allah. Banyak orang punya harta, tidak sekalipun injak kakinya di tanah suci. Tidak banyak orang memiliki kekuatan, wallahi nggak sanggup untuk memenuhi panggilan Rabbul Alamin. Demi Allah jemaah, bukan urusan fisik, bukan urusan tenaga, bukan urusan fulus, bukan urusan waktu, tapi urusan taufik dari Allah. Apakah Allah memberikan taufik atau tidak pada kita untuk bisa melakukan amalan-amalan ketaatan padanya. Karena itu para ulama katakan, jika kita ingin dibukakan, diberikan kemudahan untuk bisa beramal di bulan Ramadan ini, maka yang paling banyak harus kita lakukan, kita ucapkan, dan kita yakini adalah kita orang yang penuh dosa. Sebagaimana Nabi Hud alaihi salatu wasallam berkata kepada kaumnya, ya qaum istaghfiru, wahai kaumku, bermohon ampunlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, wa tubu ilaihi, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi jamaah yang mulia? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yursilis, Allah akan turunkan hujan dari langit midrara, hujan yang lebat. Setelah itu Allah katakan apa? Wa yazidukum quwwah ba'da quwwah ila quwwatikum, dan Allah akan tambahkan kekuatan setelah kekuatan yang telah kalian miliki. Maka kekuatan, kemampuan seseorang beramal, intinya, kuncinya adalah seseorang mengakui dosa dan kesalahannya, minta ampun pada Rabbul Izzah, sehingga Allah berikan kesempatan kita untuk beramal, menjadi pemenang di bulan Ramadan, bukan menjadi pecundang di bulan Ramadan yang hanya menyaksikan dan melihat orang beramal. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.